ada yang pernah DM kayak kerabatnya mereka mengalami diabetes. Terus mereka cari dong mereka produk-produk yang bebas gula dan ternyata gula darahnya sama sekali nggak turun. Mereka bingung banget. Maksudnya kerabatnya udah sampai diabetes dan butuh pengobatan gitu kan. Mereka tiap hari konsumsi produk-produk yang klaim bebas gula, tapi maksudnya kenapa penyakit mereka maksudnya nggak sembuh-sembuh gitu kan? Kita kasih solusi. Dennis. Halo Bang Dery. Siap. Ini musuh masyarakat para brand. Wah. Tapi teman masyarakat. Oh iya benar. Lo banyak diserang lo bro. Gue nonton konten FVP lo nih. Waktu itu gue ketemu gue lupa di TikTok apa di sini nih videonya coba kita tonton ya. Dan bebas gula. Karena proteinnya cuma segitu. Terus 0 gram gula. Padahal pas diuji ada 20 gram. Masih selisih 20 gram kenapa bisa? Ini si Ungu yang katanya bisa menuhin kebutuhan serat. Klaim seratnya 7 gram tapi pas diuji cuma segini. Terus 4 gram. Ternyata dikali 2 jadi 8 gram. Oh, jauh ya sama yang diklaim. Nah yang ini sejauh ini yang paling jauh sih. Super drink ini proteinnya tulis 22 gram. Bentar gue telah ada. Gram. Terus gulanya 1 gram. Oh, ini yang suka dimakan anak gua nih. Oh iya. Ini kan? Apa sih ini? Gila proteinnya segini, pas diuji cuma 7 gram. Terus gulanya juga nggak sesuai. Nah, apa ya? Dan ini juga gak nyangka banget kok bisa ya. Bayangin kalau yang mau cari rendah gula atau bahkan kena diabetes, mereka minum kayak gini dan ternyata ada banyak gulanya. Gimana cara kita ngehindarin gula kalau tulisan di informasi gizi aja bisa beda kayak gini? Terus serat sama proteinnya juga banyak yang beda dari yang mereka tulis. Coba deh menurut kalian kalau dari hasil ini, banyak produk lain yang fake. Oke. Gila sih, Fake label. sampai ada yang 20 gram, tapi nggak semuanya yang nggak sesuai. Oke. Stop. Gua khusus datengin lo nih. Oke, Kenapa? mantap. Karena gue pernah ngundang seseorang. Waduh, siapa nih? Orang itu memang klaim sih, ternyata produknya tinggi serat. Gue nggak nyebutin nama brand dan gue nggak mau nyebutin nama orangnya ya. Oke. Jadi gue insya Allah nggak bisa disomasi nih, karena kan gue nggak nyebutin siapa-siapa. Iya. Ya nggak. Tapi kalau netizen nih pada sadar ya itu lu serang netizen dong pemilik brandnya, jangan nyerang gue karena yang bilang overclaim itu dari netizen kan. Iya sih, iya benar. Gue sih nggak bilang overclaim. Videonya sesuai yang ditonton ini sih. Coba bro, lu bisa jelasin gak sih sebenarnya, nanti lu ceritain ya, lu tuh siapa? Lu orang farmasi kah? Lu formulator kah? Lu orang R&D kah? Lu orang pabrik kah? Konten-konten lu kan terkenal dengan ngebedah-bedah apa ya bisa dibilang ini ya? Ngebedah-bedah produk sih. Ini sebenarnya salah satu series dari video-video yang lain sih sebenarnya. Jadi lu bedah komposisinya? Sebenarnya bukan, kita ada bedah produk juga, kita ada eksperimen, ada kita jalan-jalan ke tempat-tempat pangan lokal gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya misi gue sih sebenarnya mau memperkenalkan teknologi pangan, karena gue anak teknologi pangan. Gue dulu lulusan emang kuliahnya teknologi pangan, terus sempat kerja di industri pangan jadi R&D kurang lebih 3 tahun. Terus di R&D itu gue kayak nemu inspirasi, ternyata dunia teknologi pangan tuh banyak banget orang yang belum tahu, konsumen terutama. Jadi kayak akhirnya gue memutuskan terjun ke dunia konten, dan sekarang kurang lebih udah 2020 mulai zaman pandemi dan sampai sekarang. Hampir 4 tahun lah ya. Sebenarnya ini salah satu series dari video-video gue yang lain sih sebenarnya. Oke. Ini sebenarnya banyak banget, nanti bakal gue bahas ya, bahwa lu diserang balik nggak tuh sama si brandnya, atau mungkin jangan-jangan beneran tuh nipu tuh brandnya, ya kan, dia overclaim gitu, dia nggak klaimnya sekian, di komposisinya gulanya berapa gram, ya kan, kalorinya berapa gram, gitu kan, karbohidratnya berapa gram, lemaknya berapa gram, garam dan seterusnya. Taunya pas lu cek, terus taunya zong, beda sama tulisan di komposisi. Gulanya bilang rendah, taunya malah tinggi. Ya kayak gitu-gitu kan. Bro, lu nggak takut bro? Disomasi apa ya? Diteror lah. Sebenarnya kalau dari pengalaman gue awal-awal ngonten dulu, emang gue kayak udah kebiasa nyecer produk sih, karena emang dari dulu gue punya keresahan kalau banyak produk-produk yang suka pakai informasi yang banyak konsumen belum tahu gitu. Jadi kayak dari dulu misalnya gue dulu pernah bikin video tentang pewarna makanan di yogurt strawberry. Jadi itu kayak salah satu contohnya tuh misalnya orang nggak banyak tahu kalau pewarna itu misalnya dibuat dari serangga. Itu kalau kalian ngecek di website sebenarnya kalian cari pewarna karmin namanya. Nah itu banyak yang belum tahu, ternyata pewarna karmin berasal dari serangga. Itu serangga itu kayak macam-macam kutu. Waktu itu kita di videonya kayak kita expose beberapa brand, beberapa produk yogurt strawberry. Jadi emang maksudnya dari dulu emang gue videonya emang udah expose beberapa brand gitu sih. Jadi kalau takut sih sebenarnya
lumayan takut sih. Makanya di video yang kemarin ini kita lumayan main aman, kita udah mulai belajar cara tutupin brandnya, kita udah mulai belajar skripnya, kita nggak ada posisi menjatuhkan, mempromosikan brand apapun. Jadi biar apa? Belajar ditutupin tuh maksudnya biar nggak tendensius banget gitu. Tapi enggak tetap sih. kelihatan itu kayak gue bisa debak-debakin nih kayaknya Masa dari sih? awal. Kayak sih kita Ini kan apa nih? Ini itu kan hampir saya sebut. Hampir aja. Iya. Itu kan Iya, kalau gue sih Iya. nggak banyak tahu sih sebenarnya produk-produknya. Banyak kan netizen yang nebak-nebak sendiri tuh. Kalau yang ungu apa sih? Yang ungu tuh lagi ramai banget tuh yang lu bilang tadi katanya tentang fokus pada serat yang Wah. belasan biji-bijian, pas dicek berapa biji? Wah, nggak nyampe jumlah bijinya sih. Kita Itu ngecek. tadi lu bilang bukan ya? Enggak, itu mah jumlah seratnya doang kita taunya. Kalau jumlah bijinya mah itu dari video mereka mungkin. Oke, si ownernya si ungu itu yang lagi viral tuh, Hmm. yang banyak distributornya berapa ratus gitu ya. Hmm. Dia klaimnya berapa seratnya? Kalau nggak salah di 15, komposisinya tuh 7 gram deh awal. 7 gram. Hmm. Pas lu cek, Yang kita cek kemarin di lab makanan itu kurang lebih 2-an. gila. Ini kayak gini-gini nih bisa ya dibawa ke ranah hukum ya. Pengacara apa tuh kalau mau tuh? Siapa yang pengacaranya Mirna? Pengacara. Siapa namanya? Siapa ya? Siapa? Pak Oto. Ah, apa? Pak Oto Nah, sih. tadi apa? Lu nyebut apa urusan? Pak Oto. Oh iya. Tapi nggak ada itu, nggak ada depannya lagi udah. Oh. Pak Oto doang. Oh. Kok gue nanya pengacara lu jawabnya malah brand yang ungu sih? Dih, nggak salah dengar kali. Oke. Kita bahas dari awal, bro. Oke, siap. Kenapa akhirnya lo bisa ngebedah seperti itu meskipun tadi lo udah spill juga ya. Lo pernah kerja di perusahaan ini apa segala macamnya. Tapi gue mau tahu lebih dalam lagi. Abis itu baru kita bongkar-bongkar Boleh. sindikat kah atau mungkin sisi gelap di dunia brand, terutama di ranah R&D, komposisi, produk, formulasinya, bahan bakunya dan seterusnya. Ya. Nah, seru. Sejam ini kita kupas habis-habisan Wah, ya. sampai sejam nih. Oke. Ya, oke. Ya, mulai. Berarti awalnya gimana, bro? Awal Lu ngampus, Iya, punya dulu, ilmu tentang peduli sekali dengan ingredients dan seterusnya sampai detail gitu. 2013 gue kuliah teknologi pangan. Jadi emang di teknologi pangan tuh kita benar-benar pelajarannya semua ngebedah makanan sih, dari sisi raw ingredients, sisi proses, kita gimana cara ngolah dari raw ingredients kita bisa olah sampai produk jadi. Kita bisa ngolah, kita bisa tahu cara bikin formulasinya, kita bisa ngatur pabriknya, cara prosesnya kayak gimana, kita tahu alat-alat yang dipakai. Jadi emang itu dipelajarin banget selama kuliah. Terus emang gue lulus 2017, abis itu lanjut langsung ke industri makanan. Emang waktu itu gue emang pengen banget masuk ke divisi R&D atau product development. Emang menurut gue di divisi itu kita yang benar-benar banyak belajar tentang produk, karena emang rahasia semua produk tuh biasa ada di R&D-nya sih menurut gue. Karena emang di sana tempat kita formulasi, kita nyari bahan apa, gimana cara kita ngebungkus produk. Dan di industri pangan itu kurang lebih 3 tahunan di sana emang di R&D. Tugas gue emang kita ngeracik produk, kita benar-benar ngebedah gimana caranya raw ingredients kita bisa formulasiin jadi satu produk yang enak di masyarakat gitu lah. Oke, dan itu PT-nya maksudnya besar gitu? Perusahaannya? Yang terakhir lumayan besar sih. Dia punya pabrik sendiri? Punya pabrik sendiri. Oh, kayak F&B ya? F&B. Minuman sih lebih tepatnya. Minuman. Oke. Nah, di situ lu sebagai apa? Maksudnya manajer kah levelnya atau? Enggak sih. Kalau masuk level kita entry level emang masih di staff. Kita dulu posisi gue disebutnya formulator sebenarnya. Nah, kok bisa-bisanya masih level bawah lah kasarannya gitu ya? Mohon maaf, tapi lu bisa punya atau keberanian lah untuk ngebedah lebih dalam gitu. Maksudnya kok bisa gitu? Emang dari entry level pun kita udah dikasih projectnya emang benar-benar develop sebuah produk dari awal sampai akhir. Bahkan emang kita dulu projectnya gue handle misalnya satu brand, kita formulasiin dari awal, kita benar-benar kalau produknya misalnya launching, kita ikut ke pabrik cara produksinya gimana, dan misalnya produksinya udah di market kita liatin maksudnya produknya bakal laku atau enggak gitu sih. Jadi emang secara mungkin kalau ditanya capability-nya mungkin udah mulai kebuka sih, maksudnya sama dunia perindustrian makanan, gimana mereka bisa kayak sisi-sisi gelap apa yang mau ditaruh di makanan mereka sebenarnya udah mulai kelihatan sih. Makanya emang
kenapa gue bener-bener pengen banget jadi konten kreator. Dulu gue orangnya bukan yang kayak suka vlogging, suka masuk depan kamera, tapi karena gue ngerasa kayaknya masyarakat perlu tahu deh tentang teknologi pangan dan dunia-dunia perindustrian makanan. Jadi akhirnya gue memberanikan diri buat terjun ke konten sih. Karena emang sampai sekarang pun maksudnya belum ada konten kreator yang benar-benar spesifik tentang dunia itu menurut gue. Oh, oke. Dan waktu itu perusahaan-perusahaannya berapa banyak loh yang udah pernah lo coba kerja di sana? Kalau sampai sekarang sih 2 sih. Pertama, Sekarang masih kerja? Sekarang udah nggak, udah benar-benar full time content creator sejak 2021. Total berapa tahun lo kerja di dunia itu? Kurang hampir 4 tahun. 4 tahun? Itu benar-benar di divisi R&D semua. Oke, minuman makanya. Tapi kan yang lo bedah kan nggak cuma minuman doang. Iya, kalau di sini kita minuman makanan, tapi kita udah bedahnya kan nggak sampai ke teknis dalam produknya kan. Kalau ini kan bedahnya kan label kan. Dan kalau label itu emang benar-benar ilmunya benar-benar harus dipelajarin pas kita kerja sih. Karena emang berhubungan banget. Nah, kalau kita berbicara mengenai pabrik atau formulator lah ya, kan brand itu pasti dia maklon ke pabrik. Yang brand itu nggak punya pabrik sendiri lah ya. Yeah. Oke. Nah, gue coba tengah-tangan ya, gue nggak ngebelain dulu deh, ya. Tapi memang kesannya takutnya membelakan, tapi gue pengen lu jawab aja clear gitu ya. Kayak misalnya si Ungu ini atau mungkin yang lainnya gitu ya. Gue sempat mikir gini, bukannya bisa jadi si pemilik brand juga ditipu sama pabrik. Mungkin dia juga nggak tahu. Mungkin dengan PD-nya, gue berani klaim dengan komposisi serat gue 7 gram, ya kan? Terus gula gue 0 misalnya. Terus kalori gue 100 kal, gitu kan? Pokoknya yang realistis lah dibawa sama si pabrik. Oke, dapat nih, cepret formulatornya mengeluarkan hasil formulasinya. Nih, oke ya, udah deal ya. Oke, cobain dulu dong. Oke, direvisi, jadi. Taunya pas yang diproduksi, gue misalnya pemilik brand juga ketipu sama tuh pabrik. Gimana nih dong? Ya logikanya gini deh, nggak mungkin gue keluar kemana-mana, gue berani, gue muncul di depan kamera, di podcast kan contoh. Iya, contoh ya kan. Tapi ternyata gue penipu. Ya kalau memang dari awalnya gue mau nipu, ya gue jangan munculin jati diri dong. Itu gimana? Bukan gue belain dia nih. Coba gue mau lihat dari sisi yang secara netralnya dulu deh. Kalau gue juga disclaimer di video ini gue benar-benar posisinya super netral. Jadi emang di video ini kita benar-benar rancangnya kita semua produk kita beli dari official store-nya. Terus kita emang benar-benar kirim semuanya ke lab, benar-benar waktunya bersamaan juga, nggak ada yang dibeda-bedain sama sekali. Terus kita dapat hasil labnya dan kita pamparin di video tanpa kita ada kayak tendensi buat ngejatohin atau mempromosikan produk apapun. Jadi emang di video ini kita juga netral gitu. Dan mungkin kalau emang ternyata ada satu brand dari produk ini yang misalnya kurang sesuai dan ternyata mereka dapat ujaran kebencian dari netizen, sebenarnya kita juga mungkin yang kayak tadi Bang Dery bilang kayak ada temuan lain yang mereka bisa mungkin dibohongin sama klon dan lainnya, itu mungkin banget sebenarnya. Dan emang harapan gue pun sebenarnya dari brand-brand yang tadi dibilang ini, kayak misalnya mereka menemukan temuan kayak gitu, sebenarnya mereka bisa buka juga maksudnya di media. Sebenarnya yang kita tunggu itu sih, maksudnya selama tujuannya ini benar-benar kayak mengedukasi konsumen, maksudnya ternyata emang dari sisi maklon juga bisa melakukan kecurangan, terus ternyata kalau emang ada yang salah bisa dibenerin sama brandnya pun, mungkin konsumen juga bakal lebih percaya sama brand itu. Jadi sebenarnya yang kita tungguin itu sih, maksudnya emang kita nggak ada banyak banget kemungkinan yang terjadi di ketidaksesuaian ini. Bahkan setelah video ini pun, karena sebenarnya gue nggak enak sama brand yang dibenci ya maksudnya. Jadi gue bikin video tambahan sebenarnya kalau bisa dibuka lagi. Sebenarnya waktu itu di videonya gue kayak ngejelasin sebenarnya faktor-faktor apa aja yang bisa bikin produk tuh nggak sesuai sama uji labnya gitu. Misalnya kayak satu waktu itu kayak misalnya ada, kalau di BPOM tuh misalnya kayak mereka ada pembulatan gitu. Jadi misalnya produk kita gulanya gitu, kita gulanya 7,5 gram. Nah itu kalau di nutrition fact itu kan mereka nggak ada tulisan kayak 7,5 gram gitu kan. Itu bisa dibuletin misalnya 7,5 gram jadi 8 gram gitu. Jadi itu maksudnya kayak naik dong, nggak sesuai dong. Iya, sebenarnya emang nggak, ketidaksesuaian itu kayak wajar banget terjadi sebenarnya, kayak contohnya pembulatan tadi. Dan kalau di regulasi di BPOM itu bisa dicek, misalnya BPOM pun sebenarnya udah ngasih
dispensasi buat ketidaksesuaian itu sebanyak 20%. Jadi kalau misalnya kayak kita klaim nih bilang seratnya 10 gram gitu. Kita kalau misalnya ternyata produk kita ditemuin uji labnya ternyata 8 gram, itu masih oke menurut regulasi sebenarnya. Tapi karena di video ini gue waktu itu benar-benar cecernya produk yang nggak sesuai di luar dispensasi lagi. Jadi kayak contohnya mungkin di video itu misalnya ada yang benar-benar klaimnya bebas gula, 0 gram gula. Itu kan bisa produk-produk yang dicari sama konsumen yang butuh produk rendah gula kan. Mungkin mereka punya kena penyakit diabetes. Oke. Jadi itu bahkan ada yang klaimnya bebas gula, ternyata pas dicek gulanya sampai 20 gram. Hah? Serius lo? Iya, kalau di video itu kan tadi ada tuh, misalnya kayak mereka klaimnya bebas gula tuh ada 0 gram, ternyata di uji labnya 20 gram tuh tadi. Oh, ini. Si yang kuning ini tuh adalah yang produk yang katanya iya tadi rendah gula atau bebas gula, jadi 0 Iya. gram. Bebas gula berarti bukan rendah ya. Bebas gula, jadi artinya dia bisa set secara marketing ini cocok banget buat pengguna diabetes gitu misalnya. itu tadi ada beberapa produk sih, nggak itu doang sebenarnya. Jadi sebenarnya kita lebih ke situ sih arahnya, karena ternyata nggak sesuai itu wajar, tapi kalau nggak sesuainya parah banget tuh yang menurut kita kayak tolong dong mungkin bisa diklarifikasi lanjutan atau ada temuan apa tolong diangkat aja ke publik biar sama-sama ngerti sih. Yang penting sih harapan gue emang dari video ini supaya intinya masyarakat lebih melek sih kayak. Oke, gue jadi melek juga nih. Bisa juga ya ternyata ya. Jadi misalnya gini teman-teman, coba nih fair-fairan aja nih. Bukan gue belain Dennis gitu ya. Bisa juga Dennis akhirnya jadi membantu buat para brand ya. Dari sudut pandangnya coba deh dirubah angle-nya. Misalnya ada brand terkait apapun itulah A, B, C gitu dan seterusnya. Ternyata jangan-jangan lu juga bantuin mereka. Bantuin kenapa? Bantuin agar lu juga melek. Awas, lu jangan sampai mau nih ditipu sama pabrik. Nah iya. Iya kan? Bahkan ini video sebenarnya bisa dijadiin ajang promosi sebenarnya kalau brandnya ternyata sesuai sama nutrition fact-nya sama ini kan, sama uji lab-nya gitu. Justru mereka bisa dapat trust lebih dari konsumen. Tapi kan yang disayangin ternyata ada beberapa yang nutrition fact-nya berapa ternyata gak sesuainya sangat berbeda jauh. Nah, kalau kayak gitu misalnya lu pemilik brand, lu ternyata misalnya tersinggung apa segala macamnya, coba lihat deh dari sudut pandang yang lainnya. Iya, siapa tahu ada yang bisa diimprove dari produksi kalian atau mungkin ternyata ada tadi tipuan apa di. Iya, lu bisa komplain ke pabrik. Jadinya lu jadi tahu gitu selama ini kan. Mungkin gini, lu udah bikin, terus tiba-tiba dijual ke pasaran, dibeli deh tuh sama konsumen. Pas dicoba sama konsumen nggak ngefek apa-apa nih. Apapun ya yang lu klaim apa misalnya bisa menyembuhkan ini atau meredakan ini atau apapun itulah mencegah ini gitu kan atau diet lah kan sekarang eranya begitu kan. Nurunin berat badan lah tiba-tiba dibeli itu. Pas dibeli ternyata efek dari kekuatan the power of mouth kita nih untuk misalnya konsumen memberikan testimoni apa segala macamnya, kok gue nggak kedorong buat testimoni ya karena gue nggak ngefek apa-apa ketika minum ini misalnya. Jangan-jangan mungkin ingredients lu tuh yang lu pede-pedekan ini nggak sesuai ternyata dibohongin sama oknum pabrik lah misalnya. Pantesan kayak begitu kan, kok nggak ada sales atau nggak repeat order. Jadi jangan tiba-tiba ngomel. Jangan-jangan lu bisa kerja sama, lu harusnya bersyukur brand adanya Dennis kan gitu kan ya. Coba gue nggak tahu nih apakah ini adalah orang dari brand ambassadornya dari sebuah brand yang dibedah sama Dennis. Gue bacain komen dulu ya bro ya. Oke. Nih Raharja.Randi. Wah. Gue nggak tahu nih siapa nih, centang biru nih. Konten lu memang edukatif, tapi the matters on it, lu ada mikirin nggak efeknya ketika setelah ini brandnya nggak jalan lagi, terus banyak pekerja terancam gitu. Terus lu dapat views, ha? Ya, kalau mau bilang gitu, apa kabar dengan makanan-makanan cepat saji di resto-resto dan kafe-kafe? Lu ada mikir efeknya nggak? Sorry not sorry. Marah-marah nih Raharja. Siapa nih bro? Brand ambassador salah satu brand ini? Kurang kenal sih, tapi kalau nggak tahu tuh siapa sih? Iya, siapa ya? Enggak, tapi reply-nya banyak banget, bro. Iya, itu kayak kenapa ditaruh di atas itu? Nggak dibaca satu-satu. Itu seru tuh isi reply-nya sampai. Coba buka. Reply-nya apa coba? Buka dong. Coba. Oke, bertameng ke tenaga kerja. Kenapa dia dibully? Bentar bawa. Terus lagi, bayangin yang diabetes kena penyakit parah, milih minum yang dikira 0 gram gula, ternyata gulanya 20 gram. Sakitnya tambah parah. Itu yang tadi gue bilang. Perusahaan tanggung jawab. Boleh lagi. Hebat bro, konten edukasi lu bilang menjatuhkan brand. Boleh lagi. Lu malah diserang dia.
lihat story dia deh. Dia bilang nutrition fact di makanan tuh nggak penting-penting banget. Serius loh? Ya nggak gitu kali. Ya beda-beda. Kalau menurut gue sih penting, men. Lah iya kan kita jadi ngukur. Misalnya gue punya penyakit ini, penyakit itu. Sebenarnya itu pedoman kan nutrition fact ini kan. Oke, lu tinggal baca aja ya. Oke, anyway, ini kita bahas satu-satu lagi ya. Terus kan tadi lu bilang lu uji lab. Kan ada cost ya, ada biaya ya? Iya. Labnya biaya siapa? Biaya sendiri. Yakin bukan biaya brand yang sengaja menunggangi lu sebagai content creator untuk itu banyak banget sih kompetitornya dibedah. Banyak banget sih stigma itu maksudnya muncul. Tapi gue benar-benar klarifikasi ini benar-benar biaya sendiri. Mana coba lihat kwitansi. Wih, boleh dicek nih kemarin manajer gue yang benar-benar ngecek semuanya itu. Kalau dicek sih semua ada sih. Bahkan bisa kecek mungkin ke labnya sekalian pun kalau mau dibedah sampai dalam segitu sih. Sebentar, lab yang lu pilih itu secara objektif lab apa? Apa namanya atau? Lab yang kalau di BPOM itu mereka biasa mintanya lab yang terstandarsikan. Jadi KAN, Komite Akreditasi Nasional. Jadi itu biasa standar utamanya lab buat standar utamanya BPOM buat nerima hasil uji lab. Jadi yang lab yang dipakai emang udah terstandarkan. Boleh sebutin nama brandnya? Kayaknya mending enggak sih. Kemarin kita sempat soalnya ngobrol sama labnya juga dan mereka emang minta buat di disclose gitu. Oh gitu. Alasannya kenapa? Karena memang secara undang-undang nggak boleh bedah secara asal tanpa izin. Enggak sih. Mereka emang lebih pengen kelihatan independen aja. Mereka nggak pengen kelihatan kita ada kerjasama juga soalnya. Oke. Tadi kan lu nunjukin kertas, ada logonya tuh, bukan? Beda? Iya sih sebenarnya. Tapi mungkin boleh dicek sendiri aja sih itu. Hasil labnya kan ada kan tadi kan lu nunjukin kertas kan? Sebenarnya semua mungkin netizen pun tahu sih sebenarnya labnya di mana. Cuma mungkin nggak. Ya mungkin terlalu vulgar kalau dibahas di sini karena pengen independen dan ya gue nangkep sih takutnya ada ancaman juga ke lab-lab tertentu. Akhirnya mungkin yang ditakutkan adalah ada keluar undang-undang. Nah, iya kayak gitu. Karena memang ini hak privasi sehingga orang-orang nggak bisa membedah satu persatu untuk konsumsi komersial tayang di sosial media apa segala macam gitu. Iya kayak gitu sih. Oke, tapi menarik ya. Biayanya berapa? Sebenarnya beda-beda sih. Kalau lab tuh biasanya mereka bukan jual sih, maksudnya mereka penawarannya tuh mereka per parameter uji, misalnya kayak uji lemak itu punya harga sendiri, kayak uji protein punya harga sendiri. Jadi itu beda-beda sih sebenarnya di tiap sampel ini. Misalnya ada kategori minuman kolagen juga kan gue uji kolagennya. Jadi kayak uji kolagen misalnya lebih ekstra lagi penelitiannya, jadi kayak beda-beda sih harganya. Okay. Jadi bukan apa namanya istilahnya? Bukan per brand, tapi per kategori ya? Per parameter. Per parameter. Contoh misalnya ini di video ini ada berapa brand yang lo bedah? 5, 6? Kayaknya 7 sampai 8 deh kayak di setiap. Ya 7 lah anggaplah. Berarti kan lo bawa 7 bungkus kan? 7 produk kan lo bawa kan? Dengan 7 brand yang berbeda-beda. Oke. 7 brand ini kan masing-masing berarti ada gula. Kalau yang di sini ada gula, lemak, protein, serat. Oke, gula, lemak, protein, serat gitu ya. Berarti ada 4 kategori misal. Gulanya ini berarti di 7-7-nya ada 7 gula yang dicek. Iya. Tapi bayarnya cuma 1 kategorinya, gula aja. Gula aja. Oh, bukan lo bayar dikali 7 gitu. Jadi brand ini bayar, brand ini enggak. Tandanya per produk mereka nguji gula 1, nguji gula semua. Nguji gula semua. Tinggal dikali 7. Bener gimana sih jadi? Jadi satu brand tuh ada 4 uji jadi ya pokoknya intinya gini deh. Gue pengen tahu cara bayarnya tuh lo gimana? Cara bayarnya? Iya maksudnya pembayarannya tuh berapa dan hitungannya dengan kategori tadi 7 berarti dikali 7. Mungkin kayak tengah-tengahnya aja kali. Bisa kayak satu sampel tuh kurang lebih 1 juta mungkin totalnya. Satu sampel apa nih? Satu produk itu. Produk. Kalau buat yang kayak uji 4 gini kan lumayan banyak kan? Nggak. Ini gue lagi ngukur bahwa seserius apa lu sampai ngebedah dan mungkin teman-teman juga ternyata tahu kalau lu memang bener-bener ada di bidang itu gitu loh ya. Bahkan sampai sebenarnya netizen ada yang sampai niat banget mereka ngitungin sih. Karena mereka udah biasa tahu harga lab berapa, jadi mereka kayak suka ngitung-ngitungin gitu. Emang bener sih kalau mau dihitung. Enggak, maksud gue gini, 1 juta tuh dapat sampel apa? Satu produk dengan beberapa parameter. Oh itu. Berarti kalau 7 produk dengan beberapa parameter berarti 7 juta lo keluar? Iya, kurang lebih buat 1 video. Buat 1 video 7 juta? Serius lo niat banget? Iya, emang kita seniat itu sih kemarin. Karena emang kita punya concern lebih banget sama produk-produk kayak gini.
Nah itu yang orang ngira berarti lu jangan-jangan ditunggangin sama Nah, brand, iya. dibiayain 7 juta men. Wajar mereka tuh mikir bahwa kayak ini mah palingan ditunggangin sama brand nih. Iya, Anggapnya banyak dari nih malah gue nanya nih bro ya. Bisa jadi nggak lu dibayar sama sebuah brand tapi brandnya nggak ada di dalam pengecekan ini? Ya bisa jadi juga Kan sebenarnya. siapa tahu misalnya gue kompetitornya si Ungu nih. Ya udah bro, nih. Tapi kalau gue bahasnya Ungu doang terketahuan ketara. Ya kan, jadi lo bahasnya kalau bisa 7 deh, gue bayarin 7 jutanya, bisa kan? Ya bisa jadi sebenarnya. Tapi kalau gue mau klarifikasi di sini sama sekali nggak ada tunggangan brand sih. Karena bisa dinilai sendiri sebenarnya dari videonya, maksudnya kayak gimana kemarin kita benar-benar set scriptnya, maksudnya sama tim gitu juga kan. Kayak misalnya kita udah benar-benar netral, kita bagi per brand. Misalnya kita kasih porsi 5 detik buat ngomongin brand itu. Jadi kayak setiap produk kita benar-benar set supaya kita sebisa mungkin senetral itu sih, senetral video-video ini. Jadi benar-benar kita nggak ada harapan. Kita pun kaget maksudnya sama tim, ternyata videonya bisa seviral ini. Maksudnya kayak kita nggak ada arahan ke situ. Kita benar-benar cuma pengen kasih tahu ternyata mungkin ada produk-produk di luar sana yang kalian jadikan nutrition fact-nya pedoman, ternyata kurang sesuai. Itu sebenarnya tujuan dari satu series ini sih. Okay. Dan kita udah bawa beberapa kategori juga, nggak cuma meal replacement ini. Jadi kalau misalnya kayak ditunggangin brand gitu, kayak sebenarnya ini sih udah ditunjukin dari video-video ini. Sebenarnya kayak kita udah berusaha sebisa mungkin senetral itu gitu. Oke. Lo berarti produksi video berapa kali seminggu syutingnya? Kalau gua biasanya 4 kali kurang lebih. 4 kali? 4 kali seminggu. 4 video seminggu gitu. 4 video seminggu tuh berarti udah 4 video posting lah ya. Berarti kan lo kan produksi 4 video juga kan? Lah itu 7 juta gitu. Oh enggak, itu kan 7 juta buat yang mungkin satu kategori ini doang kan. Sebenarnya kan kayak di kategori lain misalnya cuma uji gula doang. Kalau misalnya uji gula tuh kayak 300.000 doang. Jadi beda-beda sebenarnya, nggak setiap video 7 juta. Toh ini sebenarnya satu series ini nggak cuma satu-satunya video gue. Jadi nggak, maksudnya bukan setiap video 7 juta gitu sih. Iya, ya beda-beda tergantung kebutuhannya ya. Iya. Coba, lu udah bedah apa aja bro? Kalau di video di series ini kemarin kita ada uji susu. Kedua itu meal replacement yang ini. Ketiga itu ada minuman serat. Keempat ada jus jeruk gitu. Kelima tuh ada minuman kolagen. Keenam tuh ada suplemen vitamin C gitu sih. Apa yang lo dapat? Wah, ini saatnya kita bongkar sisi gelapnya nih. Iya, banyak banget sih. Kemarin kayak kita juga kaget-kagetan kan. Maksudnya ngelihat setiap uji lab, kita sih harapannya ternyata sebenarnya kan semua produk kita harapannya kan sesuai kan. Maksudnya kayak nggak ada apa kecurangan gitu. Ternyata kayak misalnya di susu misalnya kemarin kayak nemu yang gulanya ternyata jauh lebih banyak. Misalnya kayak dari 15 gram ternyata diuji jadi 23 gram. Wow. Salah satu produk susu. Terus kalau di meal replacement kayak di video ini banyak banget yang nggak sesuai, terutama kayak gulanya. Kalau kita yang pengen kita highlight sih di sini sebenarnya kayak rata-rata gula ya. Mereka bohong di situ ya. Gula. Ya gua anggap rata nih ya. Pokoknya bohong yang dimaksud adalah ya mau pemilik brandnya, oknum ini atau oknum pabriknya. Ya pokoknya ada ketidaksinkronan aja pada nutrition fact-nya. Itu aja kan poinnya kan. Sebenarnya kita poinnya sih nggak sesuai aja, sesimpel kayak nggak sesuai apa yang mereka tulis. Oke, nah tapi alat ukurnya udah seakurasi apa? Itu aja sih. Gue pertanyaannya awam aja deh. Maksudnya kok bisa jomplang ini jangan-jangan mungkin salah kali akurasinya, nggak tepat kali. Gimana sih bentuk cara kerja si alat ini nih? Kalau alat sih kita benar-benar serahin semua ke pihak labnya ya. Karena emang labnya kita udah percaya banget dan mereka juga udah tersertifikasikan. Mereka benar-benar dipakai pemerintah pun. Mereka juga dipakai banyak banget sama brand makanan. Jadi kita benar-benar di sini sih kita dari positioningnya kita benar-benar sisi konsumen ya. Karena kalau bisa gue bilang kayak sebenarnya semua konsumen yang mengonsumsi produk mereka sebenarnya bisa banget nguji lab sendiri karena ini emang hak setiap konsumen buat kita tahu apa yang ada di produk kita. Gini deh. Misalnya Bang Dery minum susu, wah ternyata kok manis banget ya. Bang Dery bisa banget maksudnya kayak bawa ke lab terus Bang Dery tahu jumlah gulanya yang diuji berapa gitu-gitu. Boleh banget Bang Dery. Iya. Tapi gini, untung buat mereka pasti berasa banget ya ketika dia berbohong gitu ya. Kenapa nggak gini deh, disamain aja sesuai dengan jujur aja deh bisnisnya deh.
nggak menarik ya pasti ya untuk secara marketing ya. Bagaimana sih? Iya sebenarnya sih nggak. Ya, kalau itu ya harapannya sih semua jujur ya. Tapi sebenarnya kan ya itu balik lagi ke tiap produsen kan. Maksudnya kalau ngomongin untung nggak untung pasti sebenarnya ada yang bisa diuntungin dari kita memformulasikan semua produk. Cuma kan yang apa yang kita sampaikan ke konsumen lewat nutrition fact itu kan yang kita nggak tahu kan sebagai konsumen kan. Maksudnya ya itu balik lagi ke setiap produsen sih. Mereka mau. Iya. Maksudnya gue tahu banget tuh gula tadi berapa dari yang dicantumin di komposisi berapa? Misalnya 15 gram jadi 23 gram. 23, berarti kan ada kenaikan 8 gram kan di situ kan. Nah maksud gue 8 gram ini kalau lu ilangin, lu balikin lagi ke 15 gram gitu, iya pasti dia punya konsekuensinya ya. Berarti rasa susunya jadi nggak enak ya gitu aja. Oh ya? iya itu bisa juga berarti sih. Poinnya itu ya? Poinnya itu juga bisa. Maksudnya kayak gimana caranya produk tuh bisa enak dan juga sesuai di konsumen dari harga dan juga rasa. Tapi ya nutrition fact itu kan balik lagi kan. Mungkin kalau dia tulisnya 23 gram orang bisa kayak wah ini gula ini produk banyak banget gulanya, gue nggak jadi beli. Kayak gitu kan juga jadi pertimbangan kan. Iya di situ tuh permasalahannya. Tapi lebih parah bebas gula sih, gue habis pikir sih. Iya. Lu mah menyalahkan orang loh. Nih si oknum-oknum ini. Soalnya kalau jujur kayak apa yang bener-bener memotivasi gue buat bikin satu series yang lumayan bermodal ini, karena emang kita sempat dapat beberapa masukan dari netizen kalau mereka misalnya ada waktu itu ada yang pernah DM kayak kerabatnya mereka mengalami diabetes. Terus mereka cari dong mereka produk-produk yang bebas gula dan ternyata gula darahnya sama sekali nggak turun. Mereka bingung banget kenapa ada produk-produk yang kayak gitu. Mereka minta kayak, Kak tolong dong coba uji-uji produk kayak gini. Kita penasaran banget maksudnya kerabatnya udah sampai diabetes dan butuh pengobatan gitu kan. Mereka tiap hari konsumsi produk-produk yang klaim bebas gula. Tapi maksudnya kenapa penyakit mereka maksudnya nggak sembuh-sembuh gitu kan. Bikin kita juga pas dapat DM-nya kayak, wah bener juga ya ini bener-bener bukan cuma menyangkut produk menguntungkan produsen atau tidak gitu. Ini benar-benar berkaitan sama kesehatan banyak masyarakat. Maksudnya kalau di video ini pun ini video udah 2 bulan lalu jadi kayak pas ini video rilis dan sebulan ke depannya itu banyak banget kayak pihak dari teman-teman dokter, teman-teman ahli gizi, mereka benar-benar kayak mereka sama-sama terbuka juga gitu. Ternyata emang banyak banget produk di luar sana yang selama ini pasien mereka kalau beli produk benar-benar berpedoman sama nutrition fact ini. Tapi ternyata setelah diketahui banyak banget produk yang bisa jadi kurang sesuai. Nah ini kan benar-benar kayak jadi pesan kan buat mereka kayak, wah ternyata kita harus mulai lagi nih hati-hati dalam memilih produk. Kita harus mulai melek lagi nih. Mungkin kalian jangan terlalu percaya sama klaim-klaim kesehatan dalam produk. Kecuali mungkin dari sisi produsennya mereka bisa menyajikan bukti-bukti atau klaim bukti-bukti dari klaim yang mereka udah lakukan. Sebenarnya arahan kita sih lihatnya lebih ke situ sih. Kita benar-benar pro konsumen banget. Kita pengen benar-benar bikin melek para masyarakat gitu. Oke. Tapi ada nggak kira-kira yang pas dicek itu taunya sesuai plak ketiplak? Ada. Benar ada. Keren tuh brandnya jujur. Iya. Justru kan tadi makanya kan gue bilang kan kayak ini sebenarnya video bisa jadi ajang promosi kalau misalnya brandnya benar-benar jujur mereka produksi sesuai apa yang mereka tampilin. Sebenarnya itu bisa jadi mereka pakai malah videonya buat kayak video gue dites sama Kak Denis ini sesuai loh maksudnya kayak. Iya tuh dokter Tirta aja sampai ngomong tuh. Lihat deh, ini ada berita yang dibikin sama jawapos.com. Berani bongkar kandungan gizi pada makanan sehat yang ternyata tidak sesuai. Konten kreator ini dibela dokter Tirta. Thank you dokter Tirta. Keren. Kemarin kita sempat ngobrol sih di DM. Oh iya. Ada rencana mau ngobrol bareng, bikin konten bareng? Belum sih. Tapi kemarin dokter Tita pas bikin video kemarin dia yang video tentang ini, kita sempat ngobrol. Wih keren. Ada lagi nggak beritanya nih? Coba buka lagi dong. Ada nggak tuh? Buat konten teknologi pangan di TikTok. Ini berita lama ini tapi. Denis Guido jadi bisa beli apartemen. Oh gile, mantap. Ini beritanya salah sebenarnya ini. Ini beritanya agak salah sih. Berarti bener bro. Lu bisa beli apartemen duitnya dari brand, dari kompetitor yang pengen lu bedah itu biar. Wah ini salah banget IDX channel nih kemarin kita. Seharusnya itu jadi bisa sewa apartemen. Sewa apa beli? Sewa itu seharusnya. Oh, IDX gimana kok bisa sampai Iya, ini aneh sih beritanya kemarin. Oh, apa lu ngeles atau gimana? Denis Guido
Sukses di TikTok dengan ciri khas konten teknologi pangan. Wah, mantap. Lu banyak bro berita-berita lu tuh bro tuh di BBC News Indonesia. Kasus diabetes anak meningkat sangat mengkhawatirkan. Imbas makanan minuman manis mudah dijangkau, regulasi belum cukup melindungi, kata peneliti begitu. Oh iya benar. Ada loh, coba buka deh, Dim. Anak di bawah umur udah kena diabetes. Di bawah umur 9 tahun udah bisa kena diabetes. Kan parah ya. Kasus diabetes di Indonesia tembus 19,4 juta. Kakak Indonesia luncurkan Vitayang apa nih? Vitayang Mirkrom itu apa itu? Nggak tahu. Enggak, yang anak kecil udah kena diabetes. Coba deh, Dim, buka deh, Dim. Waduh. Belum sempat dia buka, belum sempat baca beritanya. Udah sempat dengar sih. Anak kecil kena diabetes, coba deh. Wah, kasihan banget. Itu kan gara-gara minuman-minuman yang dikonsumsi sekarang tuh parah-parah banget ya. Nah, coba buka. Banyak kok. Tuh, ke bawah lagi, boleh lagi. Diabetes pada anak, boleh lagi. Cari aja beritanya. Oh, tuh ada waspada bahaya diabetes pada anak. Iya, waspadai diabetes pada anak. Tuh kan 13 tanda-tanda diabetes tipe 1 pada anak. Kasusnya terus meningkat. Tuh, baru tahun lalu tuh. 8 penyebab diabetes pada anak. Tuh lihat deh. Tahun lalu juga nih beritanya, baru nih. Kasus diabetes anak meningkat 70 kali lipat, men. Ini kayak gini nih, ngeri nih. Tuh kan banyak beritanya. Tapi yang imbang tuh ada, yang bener-bener fair sama gitu begitu dicek, ada. Boleh tahu nggak bocoran? Ini kan kita apresiasi brandnya, nggak apa-apa. Tapi kalau lu nggak nyaman nyebutin nama brandnya, takutnya lu ngerasa bahwa. Sebenarnya di video itu udah jelas banget sih. Maksudnya bisa yang sesuai gue sebutin juga. Sebutin aja. Enggak kan gue belum nonton semua video-video lu. Mungkin ada beberapa kayak misalnya contohnya nih, kalau misalnya susu mungkin yang kayak brandnya ada bendera-benderanya. Oh, brandnya ada bendera-benderanya di susunya. Susu bendera, Frisian Flag. Aduh. Kalau sorry kan gue kan inisialnya Frisian Flag. Iya. Itu oke tuh. Pantesan dia dari dulu sampai sekarang masih bertahan tuh. Ya, kita nemu banyak juga sih sesuai yang terutama sebenarnya kita nemu kayak gini sih. Ada lebih banyak nemu produk yang sesuai itu di perusahaan-perusahaan yang gede. Maksudnya perusahaan-perusahaan industri yang gede. Sementara kalau yang kayak produksi yang mungkin tadi kayak Maklon atau mungkin lebih masih baru gitu, kita nemu banyak yang nggak sesuai. Jadi lebih kemarin kita nemu banyak kayak gitu sih. Misalnya kita kayak ada uji produk vitamin C, jus jeruk yang dikotakan gitu. Itu kan produsennya kan maksudnya produsen gede terkenal semua kan. Maksudnya kayak kalau dari mereka tuh kita sama sekali di video itu beneran semuanya sesuai gitu. Jadi itu juga ada maksudnya. Jadi, kayak Buah Vita, Nutrisari gitu-gitu. Iya kayak gitu-gitu. Bahkan yang dari luar pun kita juga ada coba uji lab, banyak yang sesuai. Maksudnya jadi nggak di video ini kita nggak nemu yang nggak sesuai dong. Sebenarnya banyak banget yang sesuai ketiplek banget ada juga. Bro, jadi gini bro, gue jadi dapat satu poin di sini. Ini gue saatnya buka di sini pertama kali ya. Gue tuh punya kawan. Kawan gue ini, sahabat gue ini, partner gue ini. Jadi ada pabrik lah, oke? Nah dia curhat suatu momen, oke? Ini nyambung nih sama yang baru selalu ceritain. Dia curhat bahwa, wah sekarang bisnis pabrikasi atau maklon berat, Kenapa? Perasaan bukannya gede banget ya gara-gara era di TikTok Live ya kan penjualannya ada yang flexing 20 miliar, 40 miliar gitu kan. Ada. Ya kan? Berarti kan artinya kan penjualannya oke banget. Permintaannya tinggi, otomatis si pemilik brand ini mau skincare apa segala macam gitu misalnya nih ya. Industrinya kan kali ini kan makanan nih, oke, makanan juga. Pasti kan dia kan permintaannya tinggi, belanja ke pabriknya juga tinggi juga dong. Beda lagi tuh orderannya tuh dengan yang pendapatannya sekian sama sekian gitu kan. Bukan itunya yang gue bahas. Terus iya masalahnya kompetitor gue sekarang ini lawannya ini bukan lagi pabrikasi, maksudnya tapi mafia, bajakan. Taunya dia cerita bahwa ternyata pabrik-pabrik juga bermain, bro. Bermainnya gini, mereka ya di sini sih pasalnya sih mungkin kenanya di bajakan ya. Tapi jujur dalam artian gini. Misalnya ada satu produk, nih produk A nih. Oke, minuman botolan. Dibawa ke pabrik. Dia kan punya ilmu formulasi kan. Dia bisa ngebedah ingredientsnya pakai apa aja.
Dia juga punya kenalan vendor, packagingnya pesan di mana, ya dong, Iya. Maklon, ya kan, jasa-jasa seperti itu kan, dibawa tuh, ini lagi viral nih ceritanya nih, pokoknya penjualan luar biasa nih, ya. Si botol A ini, minuman A ini, dibawa ke pabriknya, dikupas dong, cepret, ketemu, ingredients ya, Terus, oke, terus dilihat lagi, kontak lagi vendor percetakan, bisa dia garapnya. Oke, cetakan tuh packaging packagingnya, boxnya, packagingnya, semuanya dibajak sampai packagingnya. dibajak, semuanya dibajak. Hmm. Terus gunanya apaan, Der? Nah ini yang lu nggak lihat. Kalau orang pebisnis ngelihat di sini, makanya oknum tertarik. Ngeselin sih, jangan dicontoh tapi ya. Terus kenapa dibajak? Dibajak lah. Logikanya, kalau misalnya lu mau jadi reseller atau distributors, jadi brand A ini, apa yang lo lakuin? Lu pasti beli putus. Iya. Harganya pakai harga jual. Lu mau jual lagi, ada yang gayanya harga jual nggak boleh berubah ya. Nggak apa-apa, tapi lu dapat komisi. Oke, ya. Atau mungkin terserah lu markup sendiri deh. Lu yang penting jual aja laku. Oke. Tapi kan lu kan hanya harga jual kan. Pabrik punya mesin, punya alat, punya formulator. Iya. Dicontek, dibajak, plek-ketiplek, pakai harga modal. Iya. Nah ini yang akhirnya nih parahnya tuh di sini. Pantasnya di marketplace tuh banyak banget kayak distributor nggak tahu itu produk benar atau enggak juga, Iya. bisa jadi. Nah, tapi kalau ditanya, ya kan gue kan nggak macam-macam ingredients ya. Iya memang ini salah betul bajakan, dibajak nih kan. Ya nanti gue harus tanya lagi sih di ranah legal ada mah hukum tuh seperti apa nih kayak gini nih, ya kan? Dibikin ulang bro. Ya kan, abis itu apa? Dijual, dia dapat harga modal. Anggaplah harga modal berapa? 30.000, 50.000. Kan produk-produk yang barusan ada yang lu bedah-bedah itu kan yang lagi tren sekarang kan sepaket satu pouch gitu berapa? 300.000. 300.000-an, ada yang 200.000-an. 200.000-an, modal 50.000, 30.000. Anggaplah 50.000 deh, misal. Lu bisa jual 50.000 bro. Aduh. Marginnya jualnya ngikutannya ke ranah yang 200.000 atau 300.000. Berarti lu marginnya 250.000 daripada lu jadi reseller cuma marginnya 10.000. Kemudian gue punya margin 250.000. Gelap banget ya. Gelap bro. Jadi pabrik dibikin jebret banyak 10.000 pieces. Dibajak plek-ketiplek, bahkan pabriknya dia nih apa gitu ya. Ya udah di packagingnya diproduksi oleh PT Deri misalnya. Ya kan? Ya kan gue juga ikutin apa yang ada di sini. Jadi udah jadi ide bisnis baru nih. Enggak dong, ini di pembajakan ini. Dijual ke toko-toko, eceran, titip, kongsinasi, titip di apa namanya? Ya, warung-warung lah, titip di konten kreator, live TikTok, tinggal di live-in aja. Jebret. Wah, udah sampai kayak gitu ternyata ya. Itu bro, makanya gue bilang tadi gue setuju juga apa yang lo bilang bahwa ini terjadinya tuh ternyata di pabrik-pabrik atau brand-brand yang UMKM yang gede lah di TikTok. Ya, hitungannya mungkin pendapatannya UMKM udah agak lebih dikit lah, usaha kecil atau menengah gitu ya. Tapi nggak lo temukan atau mungkin jarang sekali ditemukan di brand-brand besar gitu ya. Nah kelakuannya yang oknum-oknum gini kan. Ya kalau mau pakai brand gede abis bro, ketahuan bro. Iya. Makanya emang saran buat para konsumen sih emang lebih baik ya kalian bisa beli di official store gitu kan. Nah. Kemarin kita juga di Uji Lab ini yang gue sering ulang-ulang di video, emang kita setiap produk kita beli di official store, jadi kita emang berusaha terhindar dari kecurangan-kecurangan macam itu sih. Ngeri ya atau enggak kalau nggak ke official store mungkin ada juga peruntungan orang-orang yang jadi distributor, jadi afiliator, reseller ya kan kita hargain juga tuh. Mereka juga kan nyari nafkahnya di situ. Nggak apa-apa kita support, tapi juga harus jeli nih buat reseller. Gue nggak tahu lo belanjanya di mana. Kan biasanya kan kalau mau live TikTok atau mungkin apa kan katanya sampel dulu ya. Beli dulu gitu ya produknya ya. Kurang tahu sih gue tapi kalau live TikTok. Ya pokoknya ada yang kayak gitu-gitulah konsepnya. Itu lebih baik lu coba lu tanyain deh. Masalahnya ntar takutnya lu kena juga tuh, lu ngejualin barang bajakan kan. Gua nggak tahu ya, gua nggak bisa ngomong hukumnya gimana apa segala macamnya. Maksudnya hukum dalam artian bajakan udah pasti salah. Tapi gua nggak tahu di secara hukum tuh gimana ganjarannya gimana, terus penuntutannya seperti apa gitu. Iya kalau hukum itu sih.
Itu Cuma kalau tuh. tadi dengerin kayak formulator bisa imitate, bisa ngebajak produk tuh emang benar-benar gue alamin sih selama gue kemarin di industri juga, karena emang beberapa project gue benar-benar kita coba, emang projectnya kayak ngebedah produk kompetitor, kita bisa gali di dalamnya ada apa aja dan bisa kita tiru. Sebenarnya itu mungkin banget sih kalau dari sisi ini ya, dari sisi R&D gitu. Iya, cuma kan akhirnya jadi mematikan industri. Iya, tapi Iya, kayak emang misalnya tadi, gue zaman dulu deh, misalnya musisi, udah bikin lagu di label resmi, perusahaan rekaman resmi, di publisher resmi, ya kan? Harapannya kan orang itu kan beli CD kita, ya kan? Beli MP3 kita lah gitu. Tapi nyatanya ada yang ngebajak. Otomatis official store-nya, label store kita itu kan jadi mandek penjualannya. Kenapa gue beli di sini? Di sini lebih murah. iya. Sama-sama aja kok isinya, didengarnya sama-sama aja kok. Jadi gitu kan? Iya. Soalnya gue baru banget denger ya orang benar-benar sampai bajak packagingnya, benar-benar kayak ngebajak DVD gitu-gitu, kayak baru denger banget sih. Kalau ngebajak sampai rasanya kan kita package sendiri pakai brand kita kan kayak mungkin masih possible kan. Iya. Ya soalnya gini, ya kenapa nggak bikin brand sendiri? Ya silakan aja bikin brand sendiri. Ya emang terpercaya brandnya. Nah, dia nggak mau dia bener. maunya instan. Iya, langsung ngikutin keviralan produk. Iya, itu lagi ya. viral. Gue bajak. Nah, akhirnya apa? Pemilik brandnya aslinya jadi mati industrinya. Bukan beli di gue kok, toko gue kok kayaknya kok gini. Produk gue rame di TikTok. Tapi perasaan barang-barang gue belum ada yang laku kejual nih. Padahal tetap viral ya. Produknya nggak ini. Ya secara awareness mungkin keren-keren aja ya, exposure wah semua di mana-mana gitu ya. Itu bro, ngeri banget sekarang. Iya. Ya mungkin ini buat para pihak-pihak tertentu, pihak-pihak terkait ya, aparat apa segala macam, ya silakan lah mungkin dicek. Karena ini kesian, malah orang yang udah bikin brand dengan sungguh-sungguh, dia udah nemuin DNA-nya, ya kan, strateginya, komposisinya, bahan bakunya, tapi nyatanya malah dibajak nggak karuan. Selain susu bendera, kemarin itu. Susu yang ada benderanya. Iya, apa aja sih kira-kira yang benar-benar sesuai pas lu uji lab? Kalau kayak di meal replacement gitu-gitu tuh, yang tadi itu kan tadi susu tuh. Kalau next kategorinya yang benar-benar sesuai itu yang brand gede. Kalau company gede maksudnya, yang mungkin tahu kayak Ener. Minum makanan bergizi. Nah, iya Ener-Eneran itu. Nah, itu benar-benar sesuai. Ener mana nih? Font-nya apa? Gen. Yang Gila, gue ceplok banget deh. Yang meal replacement pokoknya. Yang bisa bikin kenyang. Itu benar-benar ketiplak banget sih. Jadi kayak sama itu. Sama persis. Jadi emang beberapa produk sih ini sih ada yang sesuai. Kalau brand gede ya. Tapi ada nggak brand gede yang nggak sesuai? Nggak usah sebut namanya. Kalau tadi kan bentuk apresiasi kan baru disebut gara-gara memang dia betul-betul jujur gitu. Oh tadi di susu. Yang tadi di susu gue sebut tuh ini. Justru dia company gede sih. Nggak sesuai? Nggak sesuai. Yang tadi gue ulang-ulang. Yang 15 ke 23. 15 gulanya 15 gram tapi begitu dicek 23 gram. Nah, itu 8 gram gede loh tuh gulanya naik. Itu brand gede. Brand gede. Warna apa? Warnanya macam-macam. Warnanya ada macam-macam tuh kalau di warna bungkusannya, brandnya. Iya benar-benar macam-macam. Maksudnya banyak varian rasanya. Tapi itu juga netizen pada banyak tahu sih, maksudnya. Yang tadi di video tadi? Enggak, yang video sebelumnya lagi. Mana coba lihat? Coba gue telah deh. Enggak, gue kalau jujur gue apresiasi gue sebut, tapi kalau enggak ya kasihan juga lah. Udah urusan lu aja udah sama pihak-pihak hukum. Yang itu. Yang mana? Itu kiri tadi yang baru awal. Tuh. Yang itu tuh yang di hover tadi di kursor. Gue sering beli anak gue yang itu lagi. Aduh. Loh, nggak tahu yang mana. Yang bahaya nih jadinya nih kayak gini-gini nih karena nggak sesuai dengan nutrition fact-nya nih. Tadi kan yang kiri bawah kan. Sebenarnya netizen kalau ditelaah komennya sampai bawah mereka udah mulai analisa sendiri sih. Jadi kalau dari gue ya silakan membedah videonya sendiri. 15 ke 3. Coba. Tuh 8 gram sebanyak itu tuh. Banyak bro itu. Itu anak gue demen banget tuh yang itu. Dan gue cobain memang enak. Kalau gue memang jujur gue kalau sekarang nih lagi program, gue lagi cutting kalori banget, cutting gula. Bahkan gue udah gak minum atau makan makanan gula-gulaan lagi gue sekarang. Udah bener-bener gue press banget. Yang secara
nampak ya kita juga nggak bisa bilang kan semua masakan kan pasti ada gula sama garamnya kan. Iya. Bukan itunya, gue nggak anti yang kayak begitu, tapi gue bener-bener yang kemasan, yang nampak, kemasan yang kayak gitu-gitu kemasan lah lebih tepatnya. Gue udah nggak ke situ lagi, makanya gue Minum-minuman di mall itu kan. nah, makanya gue cepet banget 2 bulan, 3 bulan, 35 kilo gue turun berat badan. Iya. Iya, gue sempat cepet bro. Oh. Iya, Kan sekarang. ini lagi kurus-kurus ya nih? Iya. 65 lah ya. Oh. Iya, nah, karena apa ya? Karena itu tuh, sengaruh itu. Gue cutting gula tuh cepet bro. Ternyata itu sumbernya. Karena emang kan banyak banget gula-gula tersembunyi di produk-produk kayak gini ya maksudnya. Maksudnya gula tuh bukan bentuknya kayak gula yang kasih rasa manis doang. Jadi kalau di ilmunya emang gula kan banyak banget tuh. Kayak misalnya di produk-produk berbubuk tuh misalnya kayak ada contoh kayak bahannya maltodextrin. Apa tuh? Maltodextrin tuh contoh kayak gula, mungkin kayak karbohidrat tapi yang nggak kasih rasa manis, tapi mereka buat jadi filler di produknya biasanya. Oh. Nah itu kan juga kadang-kadang kita nggak ngerasa manis, tapi kok gulanya banyak banget ya, itu mungkin dari bahan-bahan tertentu itu. Teknis ya bro ya bahasa ya. Gula yang dimaksud tuh dia pakai gula apa sih? Pengawet? Pemanis buatan? Kalau gula kan ada macam-macam kan, misalnya kayak gula tuh misalnya gula tipe yang simple, misalnya laktosa tuh biasanya yang ada di susu alami. Terus misalnya glukosa, fruktosa. Cuma kalau gula yang paling kita kenal, semua orang kan yang gula dapur itu, mereka tipenya gula sukrosa. Yang gula pasir bubuk. Yang kita, iya yang gula pasir. Oke. Jadi emang banyak tipe gulanya sih. Oh itu tuh iya tuh, enak banget tuh yang kiri itu tuh, itu brand gede tuh. Oh ya, kok bisa-bisanya dia nggak sesuai ya? Nah, coba tuh. Mungkin ada kerabat-kerabat yang suka minum. Itu apa lagi selain itu? Semuanya nih. Kalau mungkin yang di video ini yang seru lagi sebenarnya produk kolagen sih. Kategori kolagen. Tahu. Soalnya kan kolagen kan biasa buat cewek-cewek banyak kan tuh. Ya buat kulit lah apa segala macam. Nah, ini biasa kemarin kita nemunya juga kayak misalnya mereka ada yang klaim kolagennya berapa, ternyata ditemuinnya rendah banget. Nah, itu juga ada beberapa tuh. Oh iya? Ini kayak serat deh. Oh, ini temanya serat. Ah, itu kolagen. Nah, itu tuh ada bini gue juga ada tuh. Hah, masa? Beli tuh yang ada 4 kali kayaknya tuh udah coba-coba sama bini gue. Udah dari coba. video lo ini 4 yang tuh atas kanan, atas kiri, bawah tengah. Padahal mahal kan itu? Mahal gak? Mahal. Itu pokoknya di meja makan tuh pink semua di rumah gue. Iya begitu apal gue. Apal banget, gue nggak tahu lah brandnya apa ya. Ini lumayan sesuai nih tuh. Ada yang sesuai juga, tapi yang kita nemuin tuh maksudnya ternyata kesimpulan dari video ini sih intinya kalau kalian lagi nyari kolagen, kalian benar-benar cari produk yang murni kolagen. Kalian nggak perlu cari produk-produk yang kategorinya minuman serbuk dengan kolagen. Itu biasanya kayak kemarin kita nemunya ya manis-manis doang rasanya. Coba. Nih, ntar gue tonton ulang video dulu ya. Tapi gue pengen tahu langsung lu jawab aja atau bedah di sini deh. Nih, bentar. Abis ini sih kayaknya belum dibedah. Yang ada di minum sama bini gue aja deh. Ini misalnya, ini sesuai nggak? Nah ini susah bilangnya. Soalnya mereka nggak sebut jumlah kolagen di produknya. Oke. Nah ini juga nih, ada nih bini gue rutin banget yang ini nih. Ini kalau nggak salah. Nah ini juga sama, dia nggak klaim kolagennya berapa, tapi ternyata ditemuin dikit. Bini gue harus nonton nih. Itu tadi tuh yang kayak ada itunya, tetesan-tetesan itu ya. Merah itu andalan, nggak tahu itu lama lagi naik ya. Iya. Aduh kurang tahu gua. Kalau awareness produk ya. Biasanya itu ke cewek-cewek sih. Kemarin ini videonya emang tujuannya buat banyak banget netizen yang request ibu-ibu kayak. Iya itu konsumsi kolagen. Itu sering itu di atas kanan atas kiri itu yang ada tetesan itu bulat itu bini gue rutin banget pakai yang itu. Ya ada macam-macam sih. Gue hafal tapi ada yang depannya V. Gue nggak tahu deh. Lu beda. Tadi sih nggak ada sih kayaknya packagingnya. V kayak nggak ada deh. Ada V. Tahu lah lu pasti tahu kan. Ada V apa ya? Gua tahu nanti deh. Coba ntar gue inget lagi. Iya. Tapi itu nggak ada di sini. Tapi itu viral juga. Oh. Yang gue tahu ya.
gitu. Soalnya beberapa di FYP TikTok gue tuh ada beberapa kreator-kreator endorse ke situ gitu ya. Akhirnya bini gue juga kayaknya kemakan iklan juga tuh. Nah itu bisa dibedah tuh next mungkin. Ya, Ini next nggak mau ditanyain gue nextnya mungkin apa? Ya, next lu beda apa lagi? Iya, kita kalau lu ada penasaran lagi konsumsi produk apa mau kita bedah boleh banget. Maksudnya sekarang jadi kayak gitu sistemnya. Maksudnya banyak banget netizen, Kak tes dong. Mereka orang-orang gym sekarang rame banget tuh nge-DM Kak uji protein dong. Kayak misalnya mereka konsumsi whey protein buat mereka naikin berat badan gitu-gitu. Terus kayak iya. susu formula yang paling banyak banget di request ibu-ibu tuh. Udah lu belum? Belum. Tapi itu salah satu mungkin soon sih. Berapa itu berarti costnya kalau gitu? Nah itu tuh kayak mesti nabung dulu gua kayaknya. Si mama juga nyuruh-nyuruh aja kasih modal. Iya makanya. Ya Allah. Kadang-kadang kayak Kak uji ini kayak kesannya kayak gampang banget tinggal taruh di lab, padahal ya harus disiapin sih maksudnya kayak. Oke, tapi lab sih ya welcome kan? Labnya sih welcome banget sih buat kita ngelakuin uji Iyalah, ini. pemasukan juga buat dia. Iya sih kalau dipikir-pikir. Oke, nah ini tapi terkait dengan kayak gini ada nggak sih bro yang ini agak tajam nih gue nih. Siapa ya? Kan mereka bawa ke BPOM ya kan, untuk diuji kan sama BPOM, oke. Ya kan? Terus begitu udah dapat approve dari BPOM, lu produksinya nggak sesuai dengan apa yang diujikan ke BPOM. Satu, BPOM-nya juga kena tipu dong harusnya. Nah, terus dia bikin aja udah. Itu mungkin banget sih. Dan gue sempat beberapa kali lihat potensi-potensi itu juga di pengalaman gue kerja gitu. Jadi itu mungkin banget sih. Maksudnya apa yang mereka sampaikan ke BPOM, uji labnya buat mereka jadiin pedoman nutrition fact nggak sesuai sama produk yang mereka produksi, itu mungkin banget sih. Nah, kan? Itu udah gue sebutin juga kemarin pas kita bahas-bahas itu. Kayak beberapa faktor apa aja yang bisa bikin komposisi mereka nggak sesuai sama yang diuji lab gitu. Banyak banget sih faktor, itu salah satunya sih. Kalau maksudnya kalau misalnya gue punya bisnis, kita mau curang kayak kita mau bikin komposisi yang oke banget nih, yang kayak buat netizen wow banget, bebas gula, tinggi protein gitu-gitu, ya kita bikin aja sampelnya di lab kita yang sesuai itu, nggak sesuai sama yang kita mau jual maksudnya kan. Nah itu kita kasih aja, kita bikin uji labnya, kita sampein ke BPOM, dan itu mungkin banget. Iya, maksudnya nama BPOM juga jadi jelek juga gitu loh. Iya kan, dari badan POM-nya jadi kesannya tuh kayak, lah ini kan lu udah di-approve, kan itu yang dibanggain sama mereka, kan silakan aja coba cek BPOM, cek BPOM gitu kan. Begitu dicek, oh iya bener di-approve, terdaftar gitu. Cuma mungkin begitu dipakai, tapi kok gue bermasalah ya, badan gue kok begini, kok nggak ngefek ya. Ya kita kan lihat ini kan, atau mungkin dia bermasalah perutnya lagi, tapi kan gue malah jadi ancur-ancuran ya. Itu kan. Nah terus tiba-tiba sementara yang di BPOM itu yang mana bahan ujinya? Iya itu sih yang menjadi, ya kita juga jadi pertanyaan sih, maksudnya paling enak kan sebenarnya kalau dari kerusuhan ini kan paling sebenarnya kan dari semua rantai perregulasian ini kan semua bisa sama-sama ngumpul diskusi apa yang salah di sini kan lebih enak kan. Tapi kalau di sini kan kita benar-benar nggak tahu proses yang terjadi di antara produsen dan juga si pihak regulator, kan kita benar-benar clueless. Jadi kita ya itu sih. Kalau dari sini, dari series ini gue benar-benar tekeninnya, gue benar-benar dari sisi konsumen aja. Kita emang semua kita berhak buat naruh produk di lab, kita bisa samain, maksudnya hasil labnya sama apa yang produsen sampein lewat nutrition fact. Jadi ya benar-benar dari situ doang. Kalau dari produsen ke regulator itu udah ranah mereka sih. Ya. Waduh, gue jadi penasaran nih, kira-kira besok-besok lu coba deh lu ceritain dong di ujung obrolan kita ini. Ya, apa yang belum tercapai untuk pengen dikupas dan penasaran banget, atau mungkin permintaan yang paling tinggi. Nah, itu salah satunya sih tadi sih, yang whey protein tadi emang penasaran banget. Ya, karena emang sempat ada berita viral juga kalau dicari tuh whey protein viral, mungkin keluar deh kayak, maksudnya mungkin balik lagi nih ke produsen-produsen lokal. Maksudnya ada yang disebutin kayak klaim protein berapa, ternyata berapa. Nah itu kita juga pengen bedah sih, kayak whey protein salah satunya. Terus mungkin kedua nih susu formula nih, banyak banget ibu-ibu yang di DM. Mereka pengen banget, penasaran banget, karena sebenarnya gue juga denger gosip. Kenapa? Ya. Maksudnya kalau di industri susu formula tuh ada
kecurangan seperti ini Apa, juga. misalnya apa? Ada asam folatnya atau ada asam full sulfat? Waduh. Apa sih? Salah sebut. Aduh. Hah? Kan lagi rame ada yang bagi-bagi susu gratis. Wah. Kalau dia menjadi presiden dan wakil presiden. Cuma maksud gue pernah ngelihat satu FYP di stage. Halo, Mas, gitu. Ya pokoknya, ya kan gue nggak nyebutin namanya siapa, ya kan? Pokoknya kampanyenya lagi bagi-bagi susu gratis lah, oke? Tiba-tiba di stage tuh sama dokter bro, cewek. Halo Mas, ya saya seorang dokter nih. Itu yang dibagiin itu gula Mas, bukan susu. Jadi dia baginya kan susu kotak gitu kan? Iya. Itu gula nih begini, dijelasin panjang lebar. Terus gue langsung kayak, ya gue udah tahu. Cuma akhirnya makin yakin banget kalau itu ternyata gula. Makanya gue jarang ngasih anak gue yang kayak begitu-begitulah. Kotak-kotakannya. Iya. Ini begini. Anda niatnya tahu nggak kalau pengen mencerdaskan dengan ngasih susu gratis agar bangsa kita jadinya akhirnya cerdas apa segala macamnya, bukan pakai yang itu, kata gitu. Iya, paling benar tuh seharusnya bagi-bagi sayur, bagi-bagi buah. Program jalan pagi, jalan apa gitu. Nah itu gimana tuh bro? Waduh, apa nih? Bukan, maksudnya susu tuh begitu kan? Emang benar-benar susu? Coba definisi susu menurut lo? Susu ya hasil produk dari hewan mamalia kalau gue taunya. Oke. Definisinya maksudnya kan? Iya, oke. Terus kalau yang beredar, kenapa dibilang dia bukan susu? Yang diedar bukan. Ya kan udah pada pinter. Oh mungkin tadi maksudnya kayak dokter tadi itu sebutannya. Ya, misalnya udah pada pinternya gini. Kan ada yang bilangnya katanya bukan susu ya, ini kental manis. Oh, oke. Ada yang bilang juga sekarang makin pinter, itu bukan susu beneran maksudnya ya. Tapi ini adalah gula gitu. Iya sih. Emang bener? Nah itu mungkin yang tadi dokter sebutin itu mungkin spesifiknya buat sekarang kan banyak banget susu dikasih varian rasa, coklat, macem-macem dan lain-lainnya. Emang kalau untuk spesifik produk susu yang berasa ini emang gulanya kan ditambahin kan, bukan dari gula alami susunya kan. Emang dia ditambahin gula buat lebih rasanya lebih menarik lah buat konsumennya. Jadi mungkin yang tadi disebutin emang kayak gitu sih, maksudnya ini ntar kita kalau ada yang mau bagi-bagi susu buat anak-anak kan pasti punya preferensi rasanya. Mungkin anak-anaknya minta, wah kak kita suka susu coklat, kita suka susu rasa apa gitu-gitu. Mereka nggak mau susu yang benar-benar definisi susu alami tadi. Ya mungkin yang dibagiin susu itu yang susu yang udah dinaikin gulanya sesuai sama kesukaan anak-anak itu yang ditambahin gulanya. Jadi mungkin tadi arahnya lebih ke situ sih, maksudnya kayak anak-anak kita kan sukanya susu yang manis. Jadi kalau dibagiin, ada kampanye bagiin susu ke anak-anak ya mungkin takutnya arahnya ke situ, dibagiin susunya yang udah ditambahin gulanya. Apalagi sekarang susu kotakan yang tadi kayak. Iya, aduh hati-hati banget ya. Niatnya juga pengen benahin atau menekan dengan angka-angka, ya mungkin ada yang penyakit apa segala macam gitu ya. Tapi ternyata malah memperparah loh. Itu harus cek juga gitu, maksudnya susu yang dibagikan susu apa ya, harus jelas gitu kan. Atau mungkin beliau juga nggak tahu juga, taunya susu ya udah ini aja gue bagiin gitu. Bisa jadi. Iya, dan rel lagi ngantri-ngantri orang-orang yang luar biasa, masya Allah ya. Lah iya kan, maksudnya kan dia berarti kan butuh banget gitu loh ya, sepenting itu susu gratis ya, keren masya Allah. Iya, itu tuh beritanya tuh, geger soal whey protein palsu. Nah, kandungan asli jauh apa nih? Kepotong tuh, jauh dengan yang nutrisinya mungkin kali ya, komposisinya ya. Tuh, ya kan? Kandungan asli jauh berbeda dari label yang tertera di kemasan. Nah, ini sebenarnya kan beberapa kreator sebelumnya juga banyak yang bikin video semacam gua kan. Mereka benar-benar bawa produknya ke lab, disesuaikan sama labelnya. Ini salah satu contohnya nih. Oke. Jadi pada nanyain lagi kemarin, maksudnya ini kan baru satu brand waktu itu kan. Mereka penasarannya, kak sekalian aja semua brand. Jadi kemarin gue sempet ngumpulin, emang gue kan bukan anak gym yang tahu whey protein brand-brandnya kan. Jadi benar-benar nanya ke netizen kemarin, apa yang kalian minum, udah gue pesenin sekarang gitu. Oke. Kalau mau tahu kontak atau mungkin pengen ngobrol-ngobrol sama lo gimana bro nih, buat kalau pemilik brand atau mungkin apa bro, langsung aja ke IG-nya kali ya, langsung bisa aja. Tuh ada kontak person deh. Monica nih. Aduh. Yang Agnesnya mana Agnesnya? Itu tuh langsung aja kontak Monica. Ya. Mantap. Jadi sekarang mudah-mudahan Indonesia jadi tercerdaskan nih. Iya, amin sih, harapannya sih emang dari Sinak Tekpang yang gue bikin ini emang tujuannya benar-benar
meningkatkan literasi orang tentang pangan sih, tentang makanan, tentang Wih. teknologi makanan. Lu bisa Nah ini digandeng boleh, ya. iya nih promosi nih sekalian video gue Boleh. nggak ngecek lab doang, mestinya Iya. video. Dulu video gue benar-benar sebenarnya konsepnya tuh eksperimen di lab, kita Coba-coba, kita ya. bikin macam-macam makanan yang mungkin lo nggak kepikiran, kayak bikin nata de coco dari semangka. Kemudian Bisa juga begitu kita ya? kemarin bikin project food bank, kita gastronomi gitu. iya gastronomi juga ada kemarin. Kita kayak Oke. bikin yang kayak di restoran Iya. Nama As itu ya. Iya. Nah itu kayak misalnya kita kasih tahu cara bikin susu bubuk. Oh gitu. Nah ini eksperimen rumah. Wih seru banget tentang pangan semua tuh ya. Jadi emang ya dari awal gue bikin sebenarnya semua video tentang itu sih. Lebih ke eksperimen, kita bedah produk. Seru. Terus kita juga kadang-kadang kita jalan-jalan ke daerah lokal yang mereka punya pangan lokal yang banyak orang nggak tahu. Jadi kita angkat nama makanannya. Kayak misalnya kemarin ada gula aren di Lebak, Banten gitu-gitu. Itu salah satu salah satu pilar konten gue gitu, maksudnya kayak Oke. kita jalan-jalan ke daerah yang orang banyak nggak tahu dan makanannya menarik di sana. Harusnya bisa ya. Dari ketiga paslon tuh gandeng lu tuh ya. Aduh. Ya nggak seserius tim pemenangan, tapi maksud gua kalau memang programnya sekarang kan lagi isunya kan isu pangan, bro. Iya. Ya kan? Karena takutnya kan ketika kemarin Bu Sri Mulyani sempat ngomong tentang El Nino apa segala macam kan Iya. bisa berdampaknya kepada krisis pangan. Hmm. Ya kan bahaya tuh kan. Apalagi gandum sekarang susah juga buat ngambil dari Ukraina. Akhirnya Iya. bela-belain kita harus ke Rumania lah apa segala macam impornya. Ya gitu-gitu kan kalau dengan seperti jalan sama lo ini kan bisa-bisa kan mereka kampanye tuh Ngerti? bener-bener harus ngerti jelas lu mau bagi-bagi makanan kayak bagi-bagi susu gratis kayak bagi-bagi apa tapi bener-bener yang berkualitas jangan asal. Iya, gue penasaran sih sama maksudnya program-program ya paslon-paslon terkait pangan itu sih. Maksudnya ke depannya gitu ya. Kalau mereka udah jadi presiden, soalnya kan itu juga isu yang bakal gue angkat juga kan, maksudnya kayak Betul. Ya karena kan pupuk susah itu kan teriakan dari petani juga kan. Nah, itu kan jadi bakal nantinya akan ngaruh ke kualitas pangan kita apa segala macam gitu kan. Itu seru tuh kalau lu udah mulai cek aja, bro, mana kira-kira yang program-program pertaniannya, pangannya itu yang bener-bener keren gitu. Iya, kayak misalnya contohnya kalau di Indonesia isu yang pangan yang suka gue cecer itu isu diversifikasi pangan. Jadi misalnya kayak rakyat Indonesia tuh terlalu makannya nasi doang. Padahal kayak kita Indonesia punya pangan lokal lain kayak sorghum, kita punya kayak sagu, kita punya kayak kentang, jagung dan lain-lainnya tuh masih kalau ada datanya tuh masih kurang banget. Kita masih benar-benar mayoritas kita nasi terus. Padahal kayak ternyata banyak banget masalah nasi di belakangnya. Iya bener, di luar negeri pun juga kayaknya nggak isunya nasi dia rata ya. Iya rata. Makanya biasanya kan gandumnya juga di-push, kentangnya juga di-push, mereka bikin mashed potato apa segala macam, ya kan, jagung, iya juga. Iya, makanya itu salah satu Tepungnya. isu yang ini sih. Kayak misalnya contohnya gue bikin video benar-benar fokus ke sorghum doang. Kita bikin kenalin sorghum ke orang, sorghum dibikin nasi goreng bla 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 gitu sih. Ini baru keren. Iya, jadi takutnya gue dikiranya kan kemarin tuh soalnya pas ngangkat isu ini kan kayak banyak yang baru kenal juga mungkin. Jadi kayak mereka anggapnya kayak wah nih konten kreator lagi cari sensasi doang, cari viral. Mereka baru banget bikin konten langsung beda-beda produk. Jadi emang harapannya sih. Ya. Tapi gimana tuh kalau brand-brand kalau ternyata pada ditinggalin terus nasib pekerja-pekerjanya di sana tuh gimana kalau nggak bisa kerja, masa tiba-tiba dipecat-pecatin, bro? Aduh, balik lagi tuh tadi ke itu ya, ke siapa musuh lo itu? Itu musuh lo bukan sih? Enggak sih, enggak musuh. Enggak dianggap musuh, cuma gue kerjanya adu domba aja kerja. Oh, jadi bukan musuh. Bukan musuh, cuma ya, tapi rival aja lah ya. Iya, cuma komennya baca aja sendiri deh. Kan tadi bukan lu bilang katanya dia selalu hadir komen-komen di postingan-postingan lo itu? Enggak sih, sebenarnya enggak bisa. Ngerasa keganggu atau? Nah, itu kurang tahu tuh. Kayak kita bisa selidiki nih di sini dia siapa. Ya. Bro, thank you, bro. Yo, thank you. Kita kasih solusi.